Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat Radar Palu dimanapun Anda berada. Ya, kita jumpa lagi nih. Tapi kali ini dalam program bahas berita. Jadi bersama saya ini sudah hadir wartawan Radar Palu. Halo Kak. Ya, halo. Jadi beliau adalah Sahril. Dia adalah reporter di Radar Palu dan kita akan bahas seputar makan bergizi gratis. Ya. Jadi ada 18 siswa yang keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis. Nah, untuk itu kita langsung bahas saja lebih dalam bersama Sahril. Sahril ini adalah reporter yang pertama kali mendapatkan berita MBG ini yang peristiwanya sampai keracunan gitu. Nah, sebagai latar belakang bahwa Sahril ini memang spesialisasinya di makan bergizi gratis. Jadi nanti kita akan banyak bercerita soal peristiwa ini dan beberapa peristiwa di belakangnya karena program ini juga tidak hadir pada hari ini, tetapi sejak awal Januari Januari 2025 gitu. Oke, langsung saja Sahril, ini ada cerita di balik berita. Ya. Seperti Baik. apa ini? Ya, baik kita. Ini kan tadi soal MBG. Ya. Jadi berapa hari yang lalu, hari Rabu, tanggal 27 Agustus, saya dapat informasi dari teman juga yang mengirimkan potongan video salah satu kepala sekolah yang siswanya memang masuk rumah sakit, tepatnya di rumah sakit Wotwar di Palu Selatan ya. Jadi informasi itu kemudian saya tindak lanjuti. Saya kemudian datang ke rumah sakit Wotwar untuk memantau langsung, mengecek apakah memang ada siswa yang masuk ke rumah sakit Wotwar ini. Jadi ketika saya masuk di sana memang sudah ada beberapa pelajar yang masih pakai baju sekolah ya. Saya melihat bahwa ini siswa MTS dan juga salah satu siswa SMK. Dan ada beberapa guru di sana, kemudian ada orang tua siswa yang hadir di rumah sakit itu. Saya kemudian melakukan, bisa dibilang cerita lah dengan guru dan juga dengan orang tuanya untuk menanyakan kondisi para pelajar ini. Mereka menjelaskan ada beberapa siswa yang memang mengalami gatal-gatal dengan wajah kemerahan, kemudian ada yang pusing, kemudian ada yang mual, dan ada yang matanya merah. Pengakuan dari orang tuanya ketika pertama kali mereka bawa ke rumah sakit itu. Saya juga dari informasi yang disampaikan orang tua ini, saya tindak lanjut. Saya gali lagi informasi dengan gurunya yang memang mereka ada di lokasi saat itu. Di lokasi kejadian saya kemudian wawancara, lebih tepatnya itu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sekolah SMK Bina Potensi Kota Palu. Saya wawancara dia sebentar terkait dengan apa yang menyebabkan para siswa ini harus dibawa ke rumah sakit gitu. Dia bilang bahwa 1 jam sebelum mereka dibawa ke rumah sakit, mereka mengonsumsi paket makanan bergizi gratis yang dibawa oleh salah satu dapur MBG yang ada di Kota Palu juga. Ya, kira-kira itulah kemudian awal saya menelusuri informasi itu. Ya. Jadi awal ditelusuri adalah peristiwa masuknya beberapa siswa ke rumah sakit Wotwar. Mulai dari situ dilakukan penelusuran. Nah, dari peristiwa itu kan sudah ada keterangan nih bahwa ini diduga keracunan gitu ya. Ada reaksi alergi setelah makan paket makan bergizi gratis di sekolah. Nah, setelah Sahril melakukan
liputan di rumah sakit. Apa yang dilakukan Syahril kemudian berbekal informasi yang dikemukakan oleh kepala sekolah tadi ya? Iya, wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Iya, oke. Setelah kemudian saya dapat informasi dari wakil kepala sekolah, informasi itu kemudian saya tindak lanjuti lagi dengan dokter umum. Namanya kalau saya tidak keliru dokter Derix. Dia dokter yang di IGD itu memang dia lagi piket di situ malam itu di dokter Derix. Saya kemudian konfirmasi apakah memang ada dugaan gitu mereka ini mengalami keracunan. Oke. Jadi dia bercerita bahwa setelah melihat gejala yang ada, dia tidak menyimpulkan bahwa itu keracunan, tapi lebih ke arah alergi. Kemudian malam itu juga saya bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu yang juga ikut turun langsung di lokasi. Saya langsung doorstop waktu itu karena dia buru-buru. Setelah saya lihat dia bertemu dengan beberapa keluarga pasien dan pihak sekolah, saya langsung doorstop di situ dan menanyakan apa langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palu setelah melihat para siswa ini mengalami kondisi seperti itu ya. Dia bilang bahwa mereka sudah mengambil sampel dari sekolah yang ada, kemudian mereka mengambil juga sampel di dapur MBG-nya. Jadi ada 2 sampel yang mereka ambil, di 2 tempat. Mereka ambil sampelnya, kemudian mereka kirim ke Balai POM. Ya, kemudian setelah itu wawancara saya sampai di situ sama Pak Kadis. Paginya saya sebenarnya datang lagi ke situ. Kamis pagi berarti. Kamis pagi untuk mengecek apakah masih ada para pasien ini yang dirawat. Ternyata setelah kurang lebih jam 11 malam ya, saya ketemu lagi dengan dokter Derix. Dia bilang setelah jam 11 malam semua pasien itu sudah dipulangkan dan kondisinya sudah berangsur membaik. Berangsur stabil. Iya, berangsur stabil. Oke, nah bertemu langsung dengan pejabat yang terkait gitu ya di lokasi kejadian di rumah sakit, berarti termasuk gerak cepat juga untuk pemerintah Kota Palu. Ini kira-kira kenapa? Ya, ini kan boleh dibilang masih dalam wilayah Kota Palu dan kalau kita lihat dalam petunjuk teknis Juknis yang untuk menangani soal MBG ini memang dijelaskan di sana bahwa pihak SPPG Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi itu harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan juga instansi terkait yang mengatur soal kualitas gizi. Dan saya kira ini langkah yang patut diapresiasi kepada pemerintah Kota Palu, khususnya Dinas Kesehatan ya. Mereka malam itu langsung turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelusuran apa yang sebenarnya terjadi di sana. Saya kira ini patut diapresiasi dan luar biasa. Sebenarnya saya tidak berhenti di situ juga. Saya paginya itu menelusuri lagi informasi itu. Kemana? Ke sekolahnya. Ke sekolah. Ya, saya mengejar lagi informasi itu ke sana terkait dengan apakah siswa itu sudah masuk sekolah, bagaimana kondisi terkini mereka itu. Mereka masuk sekolah tidak ya? Ya, setelah saya telusuri, saya datangi lagi dengan wakil kepala sekolah tadi ya. Saya tanya bagaimana dengan 8 siswa yang kemarin masuk rumah sakit. Mereka ternyata belum diizinkan masuk sekolah, mereka masih diistirahatkan. Dan ada beberapa orang tuanya yang memang kan ternyata sekolah ini SMK Bina Potensi ini itu datang dari luar daerah. Siswa-siswanya dari luar daerah. Ada yang dari Palolo, ada yang dari Napu gitu. Dan saya tanya itu soal ada satu siswa namanya Rivaldi. Dia salah satu pasien yang cukup parah kondisinya karena sesak napas. Waktu itu saya lihat sesak napas. Saya tanya bagaimana dengan kondisi Rivaldi yang cukup parah pada saat dibawa ke rumah sakit. Rivaldi juga perlahan sudah membaik dan sebenarnya belum diizinkan juga untuk masuk sekolah. Itu H+1. H+1 dari kejadian. Nah, tadi kan apresiasi kepada pejabat terkait ya, Dinas Kesehatan Kota Palu. Ini mungkin karena
baru pertama kali terjadi di Kota Palu. Dan menurut Sahril, kenapa mesti harus ada respon cepat? Apakah ini terkait dengan besarnya anggaran gitu ya? Ini kan kalau orang melihat kan bahwa ketika ada satu program dengan anggaran yang besar, tentunya kan harusnya dibarengi dengan keamanan yang cukup besar juga, karena biayanya ada gitu. Atau seperti apa ini? Ya, sejauh ini saya belum menemukan berapa sebenarnya besaran anggaran yang digunakan oleh setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kota Palu. Tapi kemudian saya hanya coba untuk menelusuri sebenarnya per hari itu ada berapa sih bahan baku yang digunakan oleh SPPG di dapur MBG di Anua ini. Mereka membocorkan bahwa saya ketemu salah satu pegawai di sana yang warga lokal situ, warga Anua. Saya kemudian tanya berapa per hari misalnya beras yang digunakan oleh dapur ini. Dia membocorkan ada sekitar 80 kilo ya per hari yang dipakai oleh dapur itu, dan mereka punya satu tempat yang memang satu kali masak itu 50 kilo bisa masuk, punya alat besar. Saya baru tanya sampai di situ, saya belum tanya soal berapa sih anggaran yang digunakan per hari. Tapi kan dari bahan baku ini kita sudah bisa menerka gitu ya. Sebenarnya sekian. Kemudian mereka ada total di dapur itu sekitar 19 karyawan. Dan satu hari mereka khususnya untuk pegawai yang melakukan karena ada beberapa pegawai lah di dalam itu yang memasak, ada yang cuci ompreng. Itu mereka itu warga lokal yang satu hari digajinya sekitar 100.000. 100.000 ya, mereka per hari. Mereka operasionalnya Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu itu 5 hari. Oke. Nah, ini kan yang mengelola atau memproduksi paket makanan ini disebut dengan dapur MBG ya. Nah, kalau menurut penelusurannya Sahril di lapangan gitu, kira-kira ini penyebab dugaan keracunan ini seperti apa gitu? Iya. Hari Kamis kemarin saya ketemu dengan sumber yang dia memang pegawai di dalam dapur MBG di Anua ini. Saya bercerita banyak dengan dia untuk mengecek bagaimana sih mereka memasukkan bahan baku, kemudian mengolah sampai mendistribusikan. Saya bertanya bagaimana mereka masukkan bahan baku itu, khususnya pada ikan cakalang yang justru itu diduga terjadi ada membuat para siswa ini masuk rumah sakit ada di ikan cakalang ini. Saya tanya itu ikan cakalang bagaimana bisa masuk ke dapur MBG ini. Ternyata ketika masuk itu ikan sudah dipotong kepalanya, sehingga pegawai di dalam itu sudah susah membedakan mana yang masih dalam kondisi bagus dan mana yang kondisi sudah tidak bagus. Karena kan kalau mereka sampaikan bahwa di kepala itu sebenarnya bisa dilihat insangnya gitu, matanya gitu. Kalau sudah masih bagus itu masih bisa segar gitu, masih merah dia punya insang. Nah, itu penjelasannya. Saya tanya apakah 2 hari sebelumnya dipakai ikan juga? Jawabannya? Dia bilang 2 hari sebelumnya mereka tidak pakai ikan memang, tapi pakai ayam. Jadi baru hari ketiga itu kan baru 3 hari operasional ini. Baru 3 hari operasional penyaluran makanannya? Iya, hari 1, 2 masih pakai ayam, hari ketiga mereka pakai ikan. Hari ketiga ganti menu menjadi ikan cakalang dan langsung terjadi peristiwa dugaan keracunan ini. Nah, diduga kemudian ada supplier yang nakal yang coba untuk mencampurkan antara ikan yang bagus dengan ikan yang segar dengan yang kondisinya sudah tidak iya, bagus gitu ya. Di situ dugaan. Ya karena kalau mungkin ibu-ibu di rumah ini yang paling ahli ya kalau untuk ikan cakalang, ikan lah gitu ya, untuk mengetahui kondisi itu kan memang betul dilihat dari kepalanya ya. Dari kalau masih ada kepalanya masih bisa dilihat insangnya, masih bisa dilihat matanya kayak gitu ketika ya ini masih dugaan juga ya. Karena untuk memastikan bahwa memang ini dari lauk ikan cakalangnya apa yang berdasarkan penelusurannya Sahril. Saya kemudian mengejar lagi informasi itu apakah memang benar ikan cakalang itu yang menjadi penyebab. Saya mengejar sampelnya sampai ke Balai POM. Saya bertemu dengan humasnya. Kemudian saya meminta janjian untuk wawancara, ternyata dia belum bisa, tapi dia memberikan nomor yang saya bisa hubungi.
yang orang memang di Bepom. Saya kemudian bertanya ada berapa sampel yang masuk ke Balai POM. Oke. Dia bilang total ada 5 sampel yang masuk pada Kamis pagi. Dan mereka melakukan pengujian melalui 2 parameter uji. Yang pertama bahan kimia, yang kedua mikrobiologi. Hanya saja bahan kimia ini dia tidak jelaskan bahwa bahan kimia apa yang akan diuji kan. Hanya disampaikan nanti hasilnya akan disampaikan di hasil bahwa bahan kimia ini yang kami lihat. Saya kemudian tidak berhenti di situ. Saya terus koordinasi dengan subkoordinator surveillance dinas kesehatan yang mengirimkan sampel itu ke Bepom. Saya mengejar informasi sampai di sana. Saya tanya ke dia berapa hari sampel itu bisa keluar. Dia sampaikan kalau untuk bahan kimia bisa sekitar berapa hari ya. Tapi kalau untuk mikrobiologi itu sampai sekitar 25 hari baru bisa keluar. 25 hari dari sampel masuk. Lebih lama lagi. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya dalam, tapi saya menunggu itu juga. Apakah memang hasilnya menunjukkan ke arah sana. Tapi penjelasan dari yang saya dapatkan dari Dokter Derix, dia sampaikan itu lebih ke arah alergi. Tapi kan, kalau dari segi sistem medis, kan ini masih menunggu hasil dari Balai POM. Nah, ini kan masih menunggu hasilnya kan 25 hari gitu. Nah, bisa Saril sebutkan juga dulu bahwa ini kejadiannya di sekolah mana saja gitu. Karena tadi kan sudah disebutkan 3 hari sudah berlangsung gitu. Nah, apakah dengan adanya kejadian ini operasional untuk MBG-nya dihentikan sementara sambil menunggu hasil atau tetap jalan? Ya, oke. Jadi dapur MBG di Jalan Anua ini total melayani sekitar 1.457 paket yang disebar di 14 sekolah. Saya waktu itu koordinasi dengan kepala dapur MBG-nya untuk melihat daftar mana-mana sekolah mana saja yang disuplai. Ternyata dia belum menyampaikan, tapi setidaknya saya sudah tahu bahwa ada 2 yang dari 1.400 lebih itu ada 2 yang masuk, 2 diantaranya itu yang ini Madrasah Syekh Al-Jufri dan SMK Bina Potensi. 2 sekolah itu berada di dalam satu yayasan. Dalam satu yayasan. Ya. Jadi 2 sekolah ini dinaungi satu yayasan yang sama. Yayasan yang sama. Jadi ada berapa sekolah yang dinaungi sama yayasan ini? Ya, ada. Saya belum cek rincinya, tapi setahu saya ada 2. Ada 2 SMK Bina Potensi dan Syekh Al-Jufri. Nah, 2 sekolah ini yang kemudian ada muncul reaksi diduga keracunan tadi ya? Iya. Saya melihat salah satu fotonya yang dibagikan itu, bahkan mereka dibaring di salah satu ruangan karena setelah konsumsi makan siang. Iya, makan siang, makan bergizi gratis itu. Okay. Nah, itu dari satu paket itu harga berapa ya? Bisa ditahu? 1.000. Kalau kita lihat lauknya, saya kan tidak bisa cek berapa harganya. Cuman bisa kita ukur dari situ lauknya, nasi kemudian isinya ada tahu, tempe bacem, kemudian sayur dan ikan cakalang, ikan goreng lebih tepatnya. Ya. Porsi itu saya belum bisa taksirkan berapa sebenarnya harga per porsi itu. Kan sebenarnya kalau kita bisa lihat per porsi itu kita bisa cek nih berapa dari 1.457 itu berapa harga per hari yang bisa kita lihat. Oh, yang mengelola dapur MBG-nya tidak memberitahu? Belum, saya tanya ketika kepala MBG-nya ini kan masih tertutup. Ya. Saya coba koordinasi dengan lebih di atasnya lagi dengan korwilnya, ternyata sama. Dia bilang lebih tepatnya itu ditanyakan kepada pengelola dapur MBG, kepala dapur MBG-nya. Jadi mereka belum menyampaikan per hari itu berapa sih punya pengeluaran gitu, dana yang mereka kelola di situ. Jadi kalau untuk kalau di Kota Palu apa namanya, Badan Gizi ya? Saya mungkin Badan Gizi, saya ngeceknya itu mereka SPPG kalau di wilayah Kota Palu juga disebut Korwil SPPG. Ada tidak upaya untuk mendapatkan keterangan langsung dari ini, karena kan kita melihat kan bahwa ketika ada kedua kejadian ini kan dan MBG ini kan bukan hanya di 2 sekolah ini kan, gitu. Ini mungkin bisa jadi bahan evaluasi atau menjadi catatan. Jadi
Apakah Saril melihat ini perlu ada keterangan langsung dari SPPG-nya? Saya kira memang pengawas SPPG Sulawesi Tengah khususnya kemarin saya disampaikan informasi bahwa sudah turun mengecek di lokasi dan dia meminta menginstruksikan lebih tepatnya untuk menutup sementara dapur ini beroperasi. Ya, cuma hanya saja saya belum ketemu. Saya terus menelusuri sebenarnya di mana saya bisa bertemu. Saya masih mencari gitu. Jadi, Saya berkoordinasi terus dengan yang Korwil Kota ini supaya saya bisa kecil karena dia pegang itu 2 daerah, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Oh, jadi masih wilayah yang lebih besar ya cakupannya. Iya, Ya, jadi belum ada untuk sementara waktu belum ada keterangan langsung dari badan yang berwenang untuk ini, untuk langsung dari MBG-nya langsung. Nah, kalau ini kan Saril kan bukan hanya meliput MBG pada kejadian ini gitu ya. Kalau untuk di Kota Palu bisa diceritakan sendiri sedikit gitu untuk wawasan gitu. Awal masuknya seperti apa dulu? Terus saat ini sebenarnya tahapannya sudah di tahap mana gitu? Oke. Seingat saya informasi saya dapat itu Januari sudah ada isu-isu bahwa akan masuk MBG di Kota Palu. Cuma kemarin saya cek informasinya dengan Korwil Kota Palu, Pak Rizky. Saya tanya ada berapa sebenarnya dapur yang sudah beroperasi. Dia sampaikan itu ada total 9 dapur di Kota Palu yang sudah operasional. Salah satunya ini yang di sini yang di Talise ini, yang di mana ini kafe sebelah itu salah satu dapur dari MBG di Kota Palu. Dari 9 yang ada yang sudah operasi dan ada 4 yang belum operasional, masih proses gitu. Yang itu sejauh ini itu informasi yang saya dapatkan. Oke. Nah, ini berarti masih berjalan dan kalau tidak salah ini masih ada tahapan-tahapan awal ini untuk MBG sendiri. Dan dengan kejadian ini mungkin kita sama-sama berharap bahwa ada evaluasi yang meluas begitu karena ini terkait juga keselamatan keselamatan dan keamanan bagi para siswa yang mengkonsumsi paket dari MBG ini. Nah, untuk closing ini kita sudah masuk di closing nih, Saril. Saya mau tahu gitu, kenapa sih Radar Palu konsen pada berita ini gitu? Kenapa harus perlu di follow up gitu? Dan harapannya sendiri gitu dari Saril yang melakukan meliput soal isu ini gitu. Saya tertarik untuk menelusuri isu ini karena di sana ada keselamatan para siswa yang harusnya dijaga oleh pemerintah. Misalnya ini kan di dapur MBG ini tidak membagi hanya di kalangan SMP, SMK, SMP, SMA, tapi juga membagi di kalangan tingkat TK dan sekolah dasar. Justru mereka-mereka ini adalah menurut saya orang-orang yang pelajar yang harusnya diberikan paket makanan yang kualitas bergizinya lebih baik karena rawan untuk mereka. Bayangkan kalau anak TK dikasih yang kayak begitu kan berbahaya kan. Ya, dengan imun yang lebih rendah gitu ya. Yaitu harapan saya gitu ini menjadi sebuah alarm bagi dapur-dapur yang sudah beroperasi bahwa hati-hati ketika Anda menggunakan ikan cakalang gitu. Atau ikan-ikan yang tidak segar. Sebenarnya harapan saya di sana. Walaupun memang dari 1457 paket hanya ada 20 paket yang terjadi persoalan. Tapi ini setidaknya menjadi alarm lah bagi artinya jadi pagar besi bagi para dapur MBG ini supaya hati-hati lah. Kira-kira seperti itu harapan. Jadi lebih berhati-hati dalam memilih dan mengelola bahan gitu ya. Itu lebih tepat. Nah, bagi para sahabat Radar Palu gitu yang mungkin saja anaknya gitu ya sudah menikmati MBG gitu, mungkin ada cerita-cerita begitu, bisa berbagi di kolom komentar gitu, cerita-cerita yang praktik baik mungkin atau ada mungkin saran dan masukan, silahkan diketik begitu dan siapa tahu ini menjadi perhatian gitu ya dari berbagai pihak yang berkewenang gitu. Nah, dan kita sebutkan tadi bahwa tidak sedikit gitu ya dari anggaran negara untuk masuk di program MBG ini dan tidak salah juga ketika kita menaruh ekspektasi yang tinggi gitu ya dengan kualitas yang baik kayak gitu karena anggaran juga besar gitu ya kecuali ini anggarannya dicicil gitu ya. Oke, terima kasih Saril ya dan tetap semangat untuk mengawal berita ini
dan kita masih menunggu follow up berita ini selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada para sahabat Radio Palu yang sudah stay tune hingga sesi closing hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi, sampai baku dapa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jelang sore. Dadah.